yang ini. Jangan ada lagi yang masih di pucuk. Ya. Jadilah korban Laduiko yang meninggal. Yang luka lah ada Duiko. Ini keterangan yang 6 tadi itu memang melihat langsung itu ada di situ. Jangan kita jadi korban lagi, ya. Terutama warga penduduk sini berkebun situ. Dan kalaupun ada jemelual yang ke pucuk yang berkebun situ, tegur baik. Bila perlu telepon Kapolsek. Pak, ada berkebun di pucuk, naik pucuk. Tapi bukan warga sini. Ya, pasti kita cari informasi supaya mereka turun. Ada harimau dan warga itu mempunyai kecepek. Bagaimana kalau seandainya ditembak? Itu untuk penindak lanjut itu ada SOP dari BKSDA itu. Cuma minta tolong BKSDA. Karena kan kecepek kan nggak boleh. Ya. Untuk pengamanan. Pinggir sore. Untuk menembak harimau setelah si beliau itu kalau kami tidak menyarankan Anda itu apalagi secara sengaja mencari. Cuma kalau posisi situasi mendesak itu emang SOP terakhir memang boleh dimatikan. Cuma senjata kecepek saja itu menangnya di beliau boleh. itu kan itu yang pertama. Itulah enak kalau memang ada nian A1 bisa ajak aparat itu lebih berwenang nanti. Oke, apakan. Berarti kalau lah mengancam jiwa keselamatan, silakan tembak. Boleh. Tapi jangan kecepek. Kalau kecepek ketangkap. Nah, itu masih Tapi kalau senjata angin, itu bubus. Mungkin bahasnya bukan kecepek. Berarti ada indikasi kecepek di sini. Boleh. Kalian mumpung saya diberi waktu, saya menyarankan ini memang saran-saran berempat seperti ini. Jadi kalau memulai aktivitas berkebun, nanti yang di bawah sini bisa seperti biasa, yang apalagi yang di kebun-kebun di lingkungan desa sini, tetapi jangan sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai jam 9 pagi ya, dia tuh beraktivitas mulai jam 5 sore sampai jam 7 pagi sebenarnya paling aktif. Nah, kita beri spare waktu jam 9 lah, 9 nanti jam 4 atau azan asar itu udah balik. Jangan sampai matahari tenggelam baru balik. Itu yang tidak usah menginap di pondok dulu. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, kalau punya anjing dibawa anjingnya. Kan kadang dia memberi peringatan ke kita, tahu dia bahasa sama-sama hewan itu, apalagi si anjing itu biasanya masih dengan pemiliknya punya perikatan yang kuat. Ya biasanya kalau udah nempel-nempel di kaki, biasanya dia ngasih tahu ada sesuatu yang menurut dia berbahaya. Belum tentu si dia juga, belum tentu si beliau juga, gitu sih. Tetap di sini kan ada sinyal juga, di pucuk tetap bawa HP ke atas, kalau ada apa-apa bisa dapat hubungi ke desa. Itu sih kalau saran saya. Malam jangan dulu beraktivitas di atas, untuk apapun dan bagaimanapun di atas. Dan jangan sekali-sekali sengaja berburu. Tapi kalau ketemu, benar kata Pak Kapolsek, kalau memang mendesak itu memang bisa apapun. Kalau mau mendesak kita itu hewan, orang pun kalau itu sudah mengancam jiwa kita bisa kita ini. Cuma ada jalannya, enggak kita sengaja mencari terus itu lain cerita kalau itu. Yang tadi itu jalan terakhir. Iya. Dem, jelas? Dari kan ada laporan masyarakat nih bahwa ada yang melihat harimau, Pak, sudah keluar dari kawasan hutan lindung. Itu penyebabnya apa? Kalau dari kami dari BKSDA, kita melihat rona di atas, rona itu wajah si hutan lindung itu memang sudah banyak yang terbuka. Tapi kami belum masuk ya, karena kami bukan pengelola kawasan hutan lindung. Kami bisa lihat dari citra itu memang banyak terbuka. Memang rata-rata orang sini dan banyak yang dari luar berkebun di bukit, hutan larangan kalau orang sini bilang. Nah, begitu tadinya hutan, ini sebenarnya bukan efek yang sebentar, karena efek yang sudah bertahun-tahun, bahkan 10 tahun yang lalu mulai buka lahan, terus berkembang. Tadinya satu keluarga ngajak tetangganya, buka lagi sebelahnya, buka lagi, terus semakin lebar, semakin masif. Nah, otomatis si ruang si harimau terganggu, karena tadinya ruang itu dipakai dia sendirian, muncullah manusia yang tahu deh kita ini semuanya kadang di situ ada juga yang berburu. Ya, si rimba candi kan masih sederetan ini juga. Kami langsung kan? Kambing hutan yang sudah sangat langka, itu juga termasuk salah satu makanan si harimau. Banyak dulu kita sita dari rimba candi.
tahun 2017. Kemudian rusa, daging rusa ini banyak keluar dari sini juga katanya. Kalau yang kami memang benar-benar pernah ada bukti ya kami hutan yang pernah kami sita sekitar 7 kepala. Jadi ada dua Penyebab utama. Satu kerusakan kerusakan, habitat karena perburuan. karena perubahan Pembukaan lahan, alih fungsi. Yang kedua karena ada perburuan. dan mungkin juga satu lagi karena kemarau panjang di atas itu kan air mulai menyusut karena di hulu itu semakin kecil-kecil, kemarau tidak muncul air, mungkin dia ke bawah nyari air. Tapi semoga begitu ini mulai musim hujan nih, di atas juga mulai si tutupan lahannya mulai hijau lagi karena adanya musim hujan, air mulai ada, semoga dia udah kembali ke habitatnya.